Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Summa qala kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Rabb yang seluruh alam semesta, di mana seluruh umat manusia telah bersaksi kepadanya. Seluruh umat manusia sudah pernah mengaku di hadapannya, mengakui Allah sebagai Rabb-Nya dan mengakui dirinya sebagai makhluk, siap untuk menghambakan diri. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jiwa kita semua sudah bersumpah di hadapan Allah, sudah mengenal Allah dan sudah mengakui diri sebagai hamba dan siap untuk menghambakan diri. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi dan Rasul yang seluruh umat Islam sudah pernah bersaksi dalam ucapan, sudah pernah bersyahadat sebagai tanda legitimasi keislaman. Tetapi rupanya syahadat bukan hanya ucapan, tetapi harus kita komitmen untuk membuktikan di dalam hidup dan kehidupan kita, menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, sebagai contoh bagi hamba yang mengharapkan rahmat Allah dan keselamatan akhirat. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Hari ini 27 Rabiul Awal, bulan ketiga berdasarkan perhitungan peredaran bulan Kamariah 1442 Hijriah, bertepatan dengan 13 November 2020 berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Rabiul Awal bulan bersejarah bagi umat Islam dengan lahirnya manusia paripurna yang terhormat. Hidupnya sejak lahir sampai diangkat sebagai nabi dan rasul, menerima wahyu Al-Quran yang diwariskan kepada umatnya sebagai petunjuk. Hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Warisan dari Allah yang akan diberikan kepada hambanya yang terpilih. Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah. Kemudian kami akan wariskan kepada hamba kami yang kami pilih. Di antara mereka ada yang menganiaya diri, zalimun li nafsi. Ada yang memilih ayat berdasarkan kepentingan, muktasid, dan ada yang menggunakan ayat Al-Quran sebagai panduan untuk lebih dahulu berbuat kebaikan. Zabikun bil khairat bi iznillah. Ini golongan yang kita harapkan kita bisa raih, masuk golongan keluarga Allah, akhlakul Quran. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, saya mencoba tema khutbah kita pada kesempatan ini, bagaimana implementasi rasa cinta kita kepada Rasulullah. Selama Rabiul Awal, sebagian umat Islam melaksanakan peringatan Maulid, implementasi bentuk kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maulid adalah syiar Islam yang melebur dengan budaya masyarakat, sehingga pelaksanaan dan atribut pelaksanaannya mungkin berbeda, namun niat dan sasarannya mungkin sama. Budaya syiar yang tidak bertentangan dengan syariat mestinya tetap dipertahankan. Ambil yang baik, gabungkan sains dan agama sesuai dengan perkembangan, praktekkan dalam kehidupan.
Makna maulid sebagai bentuk rasa cinta kepada Rasulullah dan jalan untuk merebut cinta dan kasih sayang Allah harus diimplementasikan dalam hidup dan kehidupan. Bukti cinta kepada siapa yang kita cintai ketika kita mengikuti apa yang diperintahkan dan apa yang menjauhi apa yang dilarang, atau meneladani siapa yang kita cintai. Akhlak dan perilaku Rasulullah adalah akhlakullah, akhlak Quran. Mengikuti dan meneladani Rasulullah adalah jalan merebut cinta, ridha dan kasih sayang Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran yang saya bacakan tadi di mukaddimah ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, jika kamu betul-betul mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Hidup ini adalah melaksanakan perintah Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk merebut cinta, ridha dan kasih sayang Allah, mengharapkan pengampunan dosa dari Allah yang maha pengampun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus dicontoh sebagai bentuk implementasi rasa cinta tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama, yang berkaitan dengan fungsi dan peran kehambaan kita Abdullah, yaitu ibadah-ibadah ritual. Salat ada wajib, ada sunnah. Dianjurkan untuk berjamaah, dianjurkan untuk salat di awal waktu. Praktekkan itu. Salat sunnah ada rawatib, ada salat sunnah yang paling dianjurkan, yaitu salat tahajud. Allah yang akan menjanjikan ganjaran dari orang yang rajin salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Doanya berikutnya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kita bisa dapatkan 5 keistimewaan ketika kita mempraktekkan ini. Puasa ada juga wajib, ada sunnah. Wajib nanti Ramadan, tapi tidak ada yang menjamin dirinya sampai Ramadan. Praktekkan juga yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ada puasa Senin Kamis, kalau tidak mampu Senin Kamis Senin. Ada Ayyamul Bid. Sudah ada saudara kita yang mempraktekkan Daud, puasa Daud. Praktekkan di dalam kehidupan kita. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa berpuasa itu sebenarnya untuk diri kita, dan yakin kalau kita praktekkan kita akan mendapatkan sesuatu rahasia-rahasia kehidupan. Sedekah ada wajib, ada sunnah. Yang wajib itu zakat, tetapi ada sunnah juga infak. Praktekkan semua di dalam kehidupan kita. Mengunjungi Baitullah ada wajib, haji ada sunnah, bagi yang mampu ada umrah. Kemudian ini yang paling penting adalah mempelajari Al-Quran, memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab aqimis salata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Rupanya kata utlu dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tetapi baca, pahami, praktekkan dalam kehidupan. Ketika kita meyakini betul bahwa Allah Maha melihat, mestinya inilah yang mengeliminir perbuatan-perbuatan kita di antara salat untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Yang kedua, yang berkaitan dengan peran dan fungsi kehalifaan dalam berbagai profesi, muamalah. Bagaimana mencontoh Rasulullah dalam membangun hubungan kemanusiaan dan hubungan dengan alam lingkungan ini. Rasulullah adalah pemimpin yang sukses, pedagang yang berhasil, membangun rumah tangga yang bahagia. Modal dan kata kunci utamanya adalah kejujuran. Predikat Al-Amin sudah disandangnya sebelum dia jadi Rasul. Dia mencontohkan di dalam kepemimpinannya penegakan hukum dan keadilan sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu diberikan amanah, tetapkanlah hukum di antara manusia dengan keadilan. Tetapkanlah keadilan, sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Allah menyukai orang yang berlaku adil. Hadis Rasulullah yang menghancurkan umat terdahulu adalah ketika yang mencuri di antara mereka adalah orang kuat, orang besar, penguasa.
mereka melepaskannya. Tetapi sebaliknya ketika yang mencuri orang lemah, mereka menjeratnya dengan hukum. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan tegakkan hukuman dengan memotong tangannya. Riwayat Al-Bukhari. Ini hadis sahih. Mencari rezeki dengan sumber, cara dan peruntungan yang halal, diridhoi Allah. Beliau pernah bersabda, mencari rezeki yang halal adalah kewajiban, setelah kewajiban fardu-fardu lainnya. Proses mencarinya harus sungguh-sungguh, ikhlas, kerja keras, memberikan karya terbaik di dalam profesi kita, di dalam pekerjaan kita. Konsep ini disebut dalam agama konsep itqan. Sesungguhnya Allah sangat senang dengan hamba yang melaksanakan tugas dengan itqan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kehalifan atau profesi, ketika tiba haknya Allah, beralihlah ke peran kehambaan ibadah, salat, tinggalkan seluruh aktivitas dunia kita. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa sarul bai'a. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alangkah mulianya ketika seluruh panggilan azan kita terapkan ini, bukan hanya Jumat. Dalam melaksanakan profesi di antara salat, hadirkan sifat-sifat mulia Allah, zikrullah. Fa iza qadaytumus salat fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa la junubikum. Fa iza ma'nantum fa aqimus salat. Ini bisa dimaknai bahwa ketika kita sudah melaksanakan salat, bertebaranlah melaksanakan profesi, tapi jangan lupa zikrullah. Hadirkan sifat-sifat mulia di dalam profesi kita, hadirkan sifat kejujuran di dalam profesi kita, hadirkan tanggung jawab di dalam berbagai profesi kita, mulai dari profesi ibu rumah tangga sampai profesi presiden. Profesi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam lingkungan, jangan mengeksploitasi alam, jagalah kebersihan, hargai tanaman dan kehidupan makhluk lain. Makan dan minum rezekiku, janganlah berbuat kerusakan di bumi ini. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Rasulullah pernah menegur orang yang menebang pohon karena alasan sudah tua, hanya melihat pohonnya, karena hanya melihat pohonnya. Rasul menegur, kenapa kok potong itu tanaman, pohon? Ya Rasul, ini pohon ini sudah tua. Apa kata Rasul? Apakah kamu tidak memikirkan bahwa kemungkinan di pohon itu ada semut, ada makhluk lain yang sudah turun-temurun bahagia hidup di pohon itu? Ada juga hadis, seandainya sudah ada informasi akan kiamat besok, ada biji di tanganmu, tanamlah biji itu, karena kemungkinan masih bisa tumbuh dan bermanfaat bagi lingkungan. Implementasi rasa cinta dengan mengoptimalkan aplikasi keteladanan Rasulullah dalam berbagai aspek kehidupan, dilengkapi dengan memperbanyak menyebut salawat kepada Rasulullah, adalah jalan merebut cinta, ridha dan pengampunan dosa, kembali mendekat pada fitrah kesucian. Pribadi yang bertakwa, yang sebenar-benarnya takwa, yang selalu disampaikan di mimbar, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan hanya sekedar beriman, tetapi tingkatkanlah keimananmu, tingkatkan ketakwaanmu, dan janganlah meninggalkan dimensi dunia ini sebelum mampu berserah diri kepadanya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, pribadi-pribadi yang mencapai predikat ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, predikat al-muslimun, berserah diri, memiliki kualitas jiwa yang al-mutmainnah, insya Allah inilah yang akan mendapatkan pengakuan sebagai hamba dan mendapatkan panggilan khusus dari Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, tentram dan damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh dan masuklah ke dalam surga. Hidup ini berawal dari mengaku di hadapan Allah sebagai hamba dan berusaha menelusuri jalan untuk diakui sebagai hamba yang sudah banyak dicontohkan oleh Rasulullah. Makin banyak kita praktekkan dalam kehidupan, makin tenanglah, makin teranglah jalan untuk menuju kembali kepadanya, namun membutuhkan perjuangan menghadapi berbagai ujian dan tantangan kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha wa atii'uhu la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala azza min qailin, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Mari kita berdoa. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qareeb mujibud da'wat wa ya kadhal hajat. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna wa liman dakhala baitina mu'minan wal mu'minina wal mu'minat wa la taziduz zalimina illa tabara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan wal afiyatan fid dunya wal akhirah wa salamatan fi akhirina wa salamatan fi auladina wa salamatan fi Indonesia amma wa khususan ila baladina al-Makassar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim azkurukum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.